lagi dengan saya Muhammad Rinal Idris. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai suplemen tambahan yang apa ya, Dev? Format waktu kah? Nah, di sini di sheet pertama kita tuh disuruh mengisi nama dan tanggal lahir kita. Lalu ada hari ini menggunakan fungsi today. Nah, di sini kita ikuti saja rumus yang sudah disiapkan dari bapaknya, yaitu if and day. Nah, day yang pertama ini merujuk kepada eh, yang fungsi today, yaitu yang hari ini. Lalu ditambah day yang ada di tanggal lahir. Terus titik koma month sama C11-nya di sini dulu. Jadi pokoknya yang pertama pasti yang hari ini. Lalu yang keduanya yang tanggal lahir, kayak gitu ya. Bla 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 bla. Nah, ini kan logicalnya. Terus di sini nanti ada value if true. Terus di sini juga ada value if false-nya. Setelah mengikuti rumus, nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, tapi kan masih sih tahun 7248. Nah, kita ubah formatnya, bukan number, tapi kita rubah ke more number format. Di sini ke custom, lalu di sini ke type-nya kita ganti. Jadi, eh, ya ya, oke. Nah, jadi nanti 19 tahun. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk bulannya sendiri itu kalau nggak salah harusnya langsung kayak gini deh. Kalau misalnya bulan teman-teman apa ya namanya, rada nggak jelas juga gitu. Kalian bisa ke custom terus ke gitu, oke? Kalau di sini aku udah benar gitu. Lalu untuk yang harinya juga sama, rumusnya ikutin. Nah, di sininya ganti. Kita gantinya ke more number terus ke custom. Di sini kita ubah type-nya karena day jadi dede. Jadi YY itu buat years, itu buat month, dan DD itu buat hari. Kayak gitu. Pring. Nah, jadi nanti didapatkan hasil seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya kita bakal ke soal yang kedua. Yang di sini tuh mengenai apa ya? Kalau nggak salah pakai network sudah ya. Nah, pakai fungsi network days. Yang pertama tuh kita ngeblok dulu tanggal. Sini kan ada nih start date, end date, sama holidays-nya. Yang pertama kita masukin dulu start date-nya ke tanggal mulai. Lalu end date-nya di tanggal selesainya. Baru kita blok aja dari sini holiday. Duh, duh, duh. Nanti didapatkan hasilnya 30 seperti ini. Nah, lalu untuk yang ini juga sama. Kalau ini pakainya workday. Workday ini di sini fungsinya ada tiga nih, start date, day, sama holidays. Start date-nya kita mulai dari yang tanggal mulainya. Terus untuk days-nya kita pakai yang 25 yang atas ini, jumlah hari kerja aktif, lalu holidays-nya yang ini. Nah, tapi biar teman-teman value dikarenakan teman-teman menulisnya ada hari kayak gini kan jadi value ya. Nah, kita ubah si days ini tuh bukan D3 aja, tapi kita gunakannya ditambahkan fungsi left yang dimana nanti kita bakal ngambilnya tuh si angka 25-nya aja gitu. Kayak gini. Nah, jadi nanti hasilnya bakal sama kayak gini, oke? Nah, sudah deh, kalau itu sudah beres yang ya untuk suplemen yang satu ini sudah beres. Mungkin kita satuin aja ya suplemennya jadi biar sekaligus aja. Ntar ini masih nge-record gak? Oke, masih. Nah, selanjutnya, aduh. Nah, selanjutnya di sini. Kalau menurut aku teman-teman pasti udah ngerti lah ya cara pakai rumus yang buat biodata kayak gini nyamah gitu. Jadi kita bakal fokusnya di bagian pertanggalannya. Kayak ini nih. Ini kan di date. Di date-nya kan Idul Adha tuh
tahun kemarin tuh 2024 bulan 6 harinya tanggal 16. Nah, ditambah 354 karena tahun Hijriah itu 354 hari gitu. Jadi ditambah. Terus di sininya juga sama buat apa ya teh Idul Fitri tahun depan juga sama ditambah 354. Jadi di date masukin tanggal Idul Fitri tahun 2024 ditambah 354 karena tahun Hijriah kayak gitu. Terus di sini ada C2. C2 di sini kan ini diketahuinya kelahiran ultah tahun depan. Tanggal berapa? Kok tanggal berapa ya? Kan sama ya. Ya udah. Ya, jadi tinggal tanggal ultah kalian ditambah 365 hari gitu. Nah, terus kelahiran tahun depan hari apa? Nah, kalau ini rumusnya gini. Pertama kita pakai VLOOKUP dulu. Karena kita bakal nyari datanya dari sini. Kita tuh bakal memunculkan data hari di Sabtu, Minggu, Senin, dan bla 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 bla. Nah, lalu di sini tuh kita menggunakan mod karena nanti tuh kita tuh bakal membagi gitu hasil dari date yang kita cari dibagi 7 karena kan ini pilihannya ada 7 ya. Jadi kayak ya harusnya ya ini ada 7 gitu. Jadi nanti tuh kalian lihat mau pakainya tuh hari nasional gitu kayak yang Senin, Selasa, Rabu gitu, yang general atau hari Jawa. Kalau hari Jawa nanti divisornya tuh dibaginya 5 karena dalam hari Jawa tuh cuman ada 5 hari. Nah, kalau di hari yang biasa ada 7 hari, maka pembaginya sama dengan 7 gitu. Ya, oke. Kalau di date-nya ngerti kan? Year-nya ini, month-nya ini, terus day-nya juga sebelah saja ditulis atau kalau ada masukin. Terus dibagi 7. Nah, VLOOKUP-nya berarti tabel array-nya kita ambilnya dari tabel sini. Terus di call index 6-nya karena yang kita cari itu hari normal, berarti pakainya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu kan. Makanya call index-nya 2. Lalu untuk range lookup-nya bisa dikosongin atau false saja. Gini. Nanti dapat hari Rabu. Sama di yang eh, apa ini pertanyaan yang sebelah juga yang satu lagi juga sama kayak gitu, mirip-mirip. Jadi yang pertama VLOOKUP, terus kita pakai mod lagi biar nanti ada divisornya. Terus kita ke date, di date-nya ini masukin hari pada 17 Agustus 1945, berarti masukin 1945, terus apa ini teh? Bulannya berapa, tanggalnya berapa, terus dibagi nanti sama 7 gitu. Nah, di tabelnya juga sama kita langsung masukin aja tabel. Di sini kalau indeks namanya karena yang kita cari itu hari biasa, makanya kita pakainya yang kalau indeks namanya yang 2. Terus ini sama false. Nah, terus yang satu lagi sama. Nah, cuman ada pembedanya di sini tuh, yaitu divisor. Karena yang disuruh tuh adalah hari Jawa, makanya kita menggunakan pembagiannya tuh dibagi 5 gitu. VLOOKUP, mode, date, kita masukin lagi tanggal hari ya tanggal 17 Agustus 1945-nya. Udah kayak gitu nanti kita dibagi 5, kita dibagi divisor karena kita kan mau nyari hari Jawa. Terus masukin lagi tabel array-nya seperti biasa tabel dan di sini call index 6-nya kita ngambilnya 3 karena kita mau memunculkan data yang ini, ya kan? Terus ya udah kita ininya false. Nah, kayak gitu guys. Jadi untuk ke bawahnya juga sama ya. Ke bawahnya tuh sama tuh. Kayak gini, kayak gini. Jadi sama, cuman pembedanya tuh di tanggalnya nanti beda kayak gitu. Jadi kalau hari biasa nanti divisornya tuh dibaginya dengan 7 karena seminggu itu ada 7 hari. Kalau di hari Jawa ya divisornya dibagi 5 karena dalam seminggu ada 5 hari gitu. Gimana? Ngerti gak? Semoga, semoga dapat dimengerti ya. Kalau misalnya nanti kebingungan atau ada apa-apa, mama tanyain aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.